Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Ayyuhal Walad karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kitab ini adalah kitab yang dilatar belakangi dengan pertanyaan dari anak murid dari Imam Ghazali. Nah, lalu Imam Ghazali menjawab dengan membuat kitab Ayyuhal Walad ini. Ayyuhal Waladul Aziz, wahai anak muridku yang kusayangi. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal waladul aziz, wahai anak muridku yang aku sayangi. Idza alimta bihadal hadis, jika engkau sudah memahami hadis ini, la hajata laka ila ilmil katsir, maka sebenarnya engkau itu tidak butuh kepada banyak ilmu. Nah, kenapa cukup dengan mengamalkan hadis yang sebelumnya, yaitu i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha, beramallah bagi duniamu dengan sekedar lama tinggalmu di dunia ini. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah bagi akhiratmu dengan seukuran lamamu tinggal di akhirat. Wa'mal lillahi, dan beramallah lillahi karena Allah, biqadri hajatika ilaihi, dengan kadar butuhmu kepada Allah. Wa'mal linnari, dan beramallah bagi api yang biqadri sabrika, dengan seukuran tahanmu di dalam menghadapi api itu, alaiha. Nah, itu maksudnya ini. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra, kata Syekh Ghazali, dan berfikirlah pada satu hikayat yang lain. Apa hikayat itu? Wahia anna Hatim al-Asammi kana min ashabi Syaqiqil Balkhi. Jadi ada seseorang yang bernama Hatim al-Asammi, yaitu sahabat daripada atau murid daripada Syaqiq al-Balkhi rahmatullahi ta'ala alaihima, semoga Allah merahmati keduanya. Fasa'alahu yawman wa qala, jadi gurunya berkata kepada anak muridnya, yaitu Syaqiq berkata kepada Hatim, sahabatani mundu salasina sanatan, engkau telah bersamaku, engkau telah menemaniku sejak 30 tahun. Yaitu maksudnya dia berkhidmat kepadanya selama 30 tahun. Mahasiluka fiha, apa hasil dari menemanimu, apa hasil dari engkau menemaniku selama ini? Qala, berkata Hatim, qala hasaltu samaniya fawaida minal ilmi, aku itu menemukan 8 faedah daripada ilmu ketika aku hidup bersamamu. Wahia, dan dia 8 faedah itu takfini minhu, itu mencukupkan aku, minhu daripada ilmu. Jadi semua faedah yang 8 itu mencukupiku. Kenapa? Li'anni arju, karena bahwasanya aku ingin khalasi, keselamatanku, wa najati fiha, dan kesuksesanku fiha padanya itu
li'anni arju khulasi wa najati fiha, karena aku ingin keselamatan dan keterbebasanku itu ada pada 8 ilmu ini. Faqala Syakik, mahya, berkata gurunya, apa 8 ilmu yang engkau dapati selama 30 tahun ini? Qala Hatim, berkata Hatim As-Sami, yang 8 ilmu itu pertama, al-faidatul ula, faedah pertama, anni nazartu ilal khalqi, bahwasanya aku melihat kepada orang-orang, faraitu likulli minhum, maka aku melihat tiap-tiap dari mereka itu mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'syaquhu. Nah, jadi aku melihat orang-orang, mereka itu mempunyai sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dirindukan, yang ia mencintai dan merindukannya, merindukan sesuatu yang dicintai itu. Wa ba'du zalikal mahbubi, dan bermula sebagian apa yang dicintai oleh orang-orang itu, yusahibuhu ila maradil mauti, itu hanya bisa membersamai apa yang ia cinta itu sampai kepada kematiannya saja. Jadi ada seseorang yang cinta kepada anaknya, cinta kepada istrinya, cinta kepada hartanya. Apa yang dicintai yang tadi itu hanya bisa menemani orang itu sampai ia meninggal. Nah, wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabri, dan sebagian apa yang dicintai itu hanya bisa menemani seseorang itu sampai kepada pinggir liang lahat kuburnya sebelum ia dikuburkan. Sampai di sana ia menemani apa yang dicintainya itu. Sampai di sana apa yang dicintai itu bisa menemaninya. Nah, ketika berpikir seperti itu, Syahatim melanjutkan, summa yarji'u kulluhu, kemudian kembalilah semua apa yang dicintai itu, wa yatrukuhu, dan ia meninggalkannya, faridan wahida, dalam keadaan sendiri tanpa seorang. Wa yatrukuhu faridan wahida, dan ia meninggal, dan ia ditinggalkan dalam keadaan sendiri tanpa ada seorang teman. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahad, dan tidak ada orang yang mau menemani orang yang meninggal ini sampai di dalam kuburnya. Ya, kalau ada yang berani, ya dia juga ikut mati nanti kan. Wala yadkhulu ma'ahu, dan tidaklah masuk bersamanya itu di dalam kuburnya, minhum ahad, satu orang pun tidak ada yang menemaninya. Nah, ketika memikirkan hal seperti ini, fatafakkartu, maka aku berfikir, wa qultu, dan aku berkata, afdalu mahbubil mar'i, seutama sesuatu yang dicintai, ma yadkhulu ma'ahu, sesuatu yang masuk ia bersamanya fi qabrihi, di dalam kuburnya. Maksudnya sehatim itu yaitu sesuatu yang kita cintai itu kalau tidak bersama kita ketika dalam kubur kita itu, maka itu hanya sia-sia saja. Nah, jadi amal yang paling sesuatu yang kita cintai itu harus mampu menemani kita di dalam kubur kita, wa yunisuhu fihi, dan agar seseorang itu bisa agar apa yang dicintainya itu bisa menemaninya di dalam kuburnya. Artinya bisa membuat betah lah gitu. Fama wajadtuhu, maka aku tidak mendapati apa yang pantas untuk dicintai, illal a'mal salihah, kecuali amal-amal yang soleh, amal-amal yang berguna ketika kita sudah meninggal. Nah, selain daripada itu, maka tidak ada yang dapat menemani kita, baik orang-orang yang kita cintai, harta kita itu tidak bisa menemani kita kecuali dengan amal-amal soleh. Nah, amal soleh itu mampu dia itu menembus sampai ke dalam kubur kita, bisa menemani kita.
fa akhaztuha, maka aku menjadikannya mahbuban, menjadikan amal itu mahbuban li, yaitu menjadi sesuatu yang aku cintai. Litakuna, agar jadilah amal itu sirajan fi qabri, menjadi pelita di dalam kuburku, menjadi penerang di dalam gelapnya kuburku. Waktu nisani, dan ia menemaniku fihi, di dalam kubur itu. Wala tatrukani, dan ia amal soleh itu tidak akan meninggalkanku faridan, dalam keadaan sendiri. Wal faidatu tsaniyah, dan faedah yang kedua adalah anni ra'aitul khalqa yaqtadun ahwa'ahum, aku melihat orang-orang mengikuti akan hawa nafsu mereka, wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan mereka para manusia itu bersegera di dalam memenuhi keinginan nafsu-nafsu mereka. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, maka aku berfikir pada perkataannya Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa, dan ia melarang nafsunya, anil hawa, dari berbuat anil hawa, dari mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh jannah itu adalah tempatnya, tempat orang yang takut kepada Allah, dan yang tempat bagi orang yang menahan hawa nafsunya. Wa tayaqantu, maka aku berkeyakinan, annal Qur'ana haqqun sadiqun, bahwa Al-Quran itu adalah benar apa yang diucapkannya itu. Fabadartu ila khilafi nafsi, maka aku bersegera kepada menyalahi apa yang diinginkan oleh nafsuku. Artinya ia tidak menerima, ia tidak menjalankan apa perintah dari nafsunya itu. Nah, wa tashammartu limujahadatiha, dan aku bersegera untuk bersungguh-sungguh melawannya, melawan hawa nafsu itu. Wa ma matta'tuha bihawaha, dan aku tidak membuat hawa nafsuku itu menjadi senang, hatta irtadat li ta'atillahi ta'ala, hingga ridolah nafsu itu kepada taat kepada Allah Ta'ala. Wangqadat laha, dan bisa dikontrol lah gitu. Sebenarnya ini sangat berat 8 petikan perkara yang diucapkan oleh Hatim ini. Wal faidatu tsalisah, faedah yang ketiga. Maksud saya berat ya untuk orang-orang sekelas kita, sekelas saya inilah gitu. Anni ra'aitu kulla wahidin minan nas, bahwa aku melihat, kata Syahatim, aku melihat semua orang, tiap-tiap orang daripada semua orang lah gitu. Yas'a fi jam'i hutamid dunya, mereka berusaha di dalam mengumpulkan remah-remah dunia. Tsumma yumsikuhu qabidan yadahu, kemudian ia menahan harta yang ia kumpulkan itu, mungkin maksudnya tidak disedekahkan mungkin. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, maka aku berfikir pada perkataan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, apa yang ada di sisimu akan lenyap, sedangkan apa yang ada di sisi Allah itu adalah yang kekal. Nah, fabazaltu mahsuli, maka aku mengeluarkan mahsuli, hasil penghasilanku, semua jerih payahku, minat dunia, daripada dunia ini, liwajhillahi ta'ala, untuk keridhaan Allah Ta'ala.
Jadi apa yang ada pada hasil, apa yang ada pada simpanannya itu ia serahkan, ia sedekahkan. Nah, fafarraqtuhu, maka aku berpisah dari apa yang sudah aku hasilkan daripada dunia ini, bainal masakin, di antara orang-orang miskin. Jadi Syekh Hatim di sini membagi-bagikan hartanya. Kenapa? Liyakuna zukhran, agar nanti harta itu yang dibagi-bagikan itu nanti akan menjadi tabungan bagiku indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Nah, siapa yang bisa berbuat seperti ini sekarang? Nah, wal faidatu rabi'ah, faedah yang keempat, kata Syekh Hatim, anni ra'aitu ba'dal khalqi, aku melihat akan sebagian orang-orang, yazunnu, ia menyangka, anna syarafahu wa izzahu, bahwa kemuliaannya, kehebatannya itu terletak fi kasratil aqwami wal asyair, itu terletak pada banyaknya pengikut-pengikutnya, followersnya, subscribersnya. Ada yang menyangka seperti itu, wal asyairi, dan banyak anggota keluarganya. Jadi kemuliaannya itu diukur dari banyaknya pengikut dan anggota keluarga. Fa'tazza bihim, maka mereka berbangga-bangga, mereka merasa kuat dengan banyaknya pengikut dan keluarga. Wa za'ima akharun, dan menyangka oleh sebagian yang lain, annahu fi sarwatil amwali wa kasratil auladi, dan sebagian lain menyangka bahwa ia menjadi mulia, ia menjadi kuat di dalam banyaknya harta, di dalam kekayaan harta lah gitu, wa kasratil auladi, dan banyaknya anak-anak. Jadi ada orang yang menyangka ia bisa mulia dengan banyak pengikut, banyak keluarga, banyak harta, banyak anak. Nah, faftakharu, maka mereka berbangga-bangga biha dengannya. Nah, wahasiba ba'duhum, dan menyangka juga sebagian mereka, annal izza wasyarafa, bahwa kemuliaan dan kekuatannya itu fi ghasabi amwalin nas, yaitu di dalam merampas harta-harta orang-orang, wa zulmihim, dan kemuliaan itu terletak di dalam ia bisa merampas harta orang-orang dan menzalimi orang-orang, wasafki dimaihim, dan bisa menumpahkan darah orang-orang. Wa taqadat ta'ifatun, nah, dan berkeyakinanlah satu golongan, annahu fi itlafil mali, bahwasanya di dalam itlaf, menghabiskan, di dalam menghabiskan harta itu, wa israfihi, dan membelanjakannya, memboroskannya, wa tabzirihi, dan memubazirkannya. Suka beli apalah gitu kan, barang-barang mewah yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Fata'ammaltu, maka aku berfikir, kata Syekh Hatim, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling mewah barang-barangnya, bukan yang paling mewah harta-hartanya. Nah, fahtartu at-taqwa, maka aku memilih ketakwaan, kata Syekh Hatim. Wa taqattu, aku berkeyakinan, annal Qur'ana haqqun shadiqun, bahwa Al-Quran itu adalah benar, adalah benar perkataannya, jujur lah gitu kan, lebih jujur lah gitu. Wa zannahum, bukan lebih jujur ya, lebih benar memang perkataannya. Wa zannahum wa hisbanahum, dan persangkaan mereka, dan hisbanahum, dan perkiraan mereka, kullahum batilun zairun, semua perkataan prasangka mereka, perhitungan mereka itu batil, itu akan lenyap, zailun, dan akan hilang. Mutaradifnya.
Ini susah nih. Wal faidatul khamisah, dan faedah yang kelima, anni ra'aitun nasa yazummu ba'duhum ba'dha. Aku melihat orang-orang itu mencela sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wa yaghtabu ba'duhum ba'dha, dan mereka menggibah sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Fawajadtu dzalika, maka aku dapati yang demikian itu, minal hasadi, daripada sifat hasad, fil mali wal jahi wal ilmi, karena hasadnya seseorang kaum atau sebagian mereka itu hasad karena seseorang di antara mereka mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan ilmu, maka mereka hasad kepada mereka hingga mencela mereka. Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala, maka aku berpikir pada firman-Nya Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatud dunya. Bermula kamilah yang membagikan kepada mereka di antara mereka kehidupan mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupannya yang ada di dunia ini. Fa'alimtu, maka aku mengetahui, annal qismata, bahwasanya bagian itu, kanat minallahi ta'ala fil azal, adalah bagian yang sudah ditentukan itu berasal daripada Allah sejak zaman azali. Fama hasadtu, maka aku tidak menjadi hasad ahadan kepada seseorang. Bila ada seseorang yang mendapatkan nikmat, mendapatkan pangkat, jabatan, maka aku terbebas dari sifat hasad itu. Kenapa? Karena aku sudah mengetahui bahwa bagian rezeki kita itu sudah Allah bagikan sejak zaman azali. Wa raditu bi qismatillahi ta'ala, dan aku telah ridha dengan bagian yang Allah telah berikan kepadaku. Wal faidatus sadisah, faedah yang keenam, inni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'dha. Aku melihat orang-orang yu'adi, memusuhi oleh sebagian mereka akan sebagian yang lain. Kenapa? Li gharadin wa sababin, karena ada tujuan dan sebab-sebabnya. Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala, maka aku berpikir pada perkataan Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguh setan itu adalah musuh bagi kalian, maka fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah olehmu akan setan itu sebagai musuh. Fa'alimtu, maka aku mengetahui, annahu la yajuzu adawatu ahadin ghaira syaitan. Karena firman Allah di atas tadi, maka aku mengetahui bahwa tidak layak, tidak boleh menjadikan seseorang manusia itu musuh, kecuali yang pantas dijadikan musuh adalah syaitan. Nah, tidak boleh memusuhi seseorang kecuali kepada syaitan. Fattakhaztuhu aduwa, maka aku jadikan setan itu menjadi musuh. Wa taraktu ghairahu, dan aku meninggalkan ghairahu selainnya. Wal faidatus sabi'ah, faedah yang ketujuh, inni ra'aitu kulla ahadin, aku melihat semua orang, yas'a yajid bijiddin, itu berusaha dengan sungguh-sungguh, wa yajtahidu bimubalagatin, dan mereka terlalu bersangatan di dalam mencari dunia, li talabil quti, karena untuk mencari al-qut, itu makanan, wal ma'ashi, dan penghidupan, bihaitsu, dengan sekira, yaqa'u bihi fi syuhbatin wa haramin, sampai-sampai hanya karena mencari makanan itu ia menjatuhkan dirinya di dalam perbuatan syubhat dan haram. Wa yuzillu nafsahu, dan ia menghinakan akan dirinya, wa yunqisu qadrahu, dan ia mengurangi kadar wibawa dirinya lah gitu. Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala, maka aku berfikir pada firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin, tidaklah dari binatang melata, dabah ini melata ya, fil ardi, di bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah lah rezeki, tanggungan rezekinya. Fa'alimtu, maka aku mengetahui,
anna rizki, bahwasanya rezekiku itu Allah Ta'ala, itu berada di tanggungan Allah Ta'ala. Wa qad dhaminahu, sungguh Allah itu telah menanggungnya. Fashtagiltu bi'ibadatihi, maka karena sudah ditanggung rezekiku itu, maka aku bersibuk-sibuk beribadah kepadanya. Wa qata'tu tam'i, dan aku putus rasa tamakku, amman siwahu, dari selain daripada Allah. Wal faidatu tsaminah, faedah yang ke-8 atau yang terakhir. Inni ra'aitu kulla wahidin, sungguh aku melihat semua orang, muta'ammidan ala syai'in makhlukin, berpegang, itu menjadikan pegangan atas sesuatu makhluk. Artinya dia berpegang kepada selain Allah. Ba'duhum ila dinari, bermula sebagian mereka itu berpegang kepada dinar dan dirham, wad dirhami. Wa ba'duhum ilal mali wal mulki, sebagian mereka berpegang kepada harta dan kekayaan dan kekuasaan. Wa ba'duhum ilal hirfati was sinaati, dan sebagian mereka itu berpegang dengan keahlian mereka dan di dalam pekerjaan mereka. Jadi sebenarnya harus diimbangi dengan berpegang juga kepada Allah Ta'ala. Itulah pegangan yang tidak akan putus, yang tidak akan mencelakakan kita. Wa ba'duhum ila makhluqin mislihi, dan sebagian mereka itu berpegang kepada makhluk yang semisal dengannya. Artinya ya sama-sama makhluk yang lemah. Tetapi mereka saling bergantung. Sebenarnya mereka itu bergantung pada sesuatu yang lemah. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, maka aku berpikir di dalam perkataannya Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa orang yang bertawakal atas Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah itu cukup baginya. Innallaha balighu amrih, sungguh Allah itu akan menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah menjadikan bagi segala sesuatu itu kadarnya, ukurannya. Fatawakkaltu 'ala Allahi, maka aku bertawakal atas Allah, kepada Allah. Fahuwa hasbi, maka bermula dia Allah itu cukup bagiku. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Faqala Syaqiq, maka setelah mendengar uraian 8 faedah yang didapati selama bergaul dengan gurunya ini, maka gurunya itu berkata, waffaqakallahu ta'ala ya Hatim, semoga Allah memberikan taufik kepadamu wahai Hatim. Inni qad nazartu Taurata, sungguh aku telah melihat isi daripada Taurat, wal Injil, isi dari kitab Injil, waz Zabur dan wal Furqan dan Al-Quran. 4 kitab itu sudah aku lihat isinya. Fawajatul kitab al-arba'ah, maka aku dapati dari isi kitab yang 4 itu, taduru ala hadhil fawaidis samaniyah, itu berputar-putar di atas faedah-faedah yang 8 ini. Jadi Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil itu isinya itu hanya seputaran 8 perkara atau 8 faedah yang sudah engkau sebutkan ini. Faman amila biha, maka siapa orang yang beramal dengan faedah-faedah yang 8 itu, kana amilan, adalah ia itu menjadi orang yang beramal bihadihil kitabil arba'ah, dengan 4 kitab yang diturunkan Allah ini, yaitu kitab Al-Quran, Zabur, Injil, dan Taurat. Sudah hampir 30 menit ini, memang cukup panjang. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.